Makif, kembali lagi di podcast Makif bersama saya Bulan Cantika Aura Putri. Di sini kita kedatangan bintang tamu yang cukup istimewa nih teman-teman. Kalau boleh tahu siapa nih? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nah, di sini kita kedatangan siswa-siswi hebat yang menjadi duta genre di Kecamatan Citarap. Kita akan membahas tentang banyak hal tentang duta-duta genre. Boleh perkenalkan dirinya dulu, Akang Teteh? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Pari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Azizah. Akang Teteh ini kalau boleh tahu dari kelas berapa nih Akang Teteh? Kalau saya sendiri masih kelas 10 teh, 10-11. Oke, kalau aku dari kelas 11 B2 teh. Oke, kita langsung aja ke obrolan kita kali ini ya Akang Teteh. Kalau boleh tahu gimana sih perasaan Akang Teteh ini keterima duta genre? Boleh Kang Pari dulu? Kalau menurut saya sendiri senang, campur aduk ya, senang, sedih, terus nerima rasa tanggung jawab yang besar juga teh sebagai duta genre gitu. Kalau Teh Ajija sendiri gimana nih perasaannya? Kalau aku sendiri pastinya merasa senang ya, terus merasa bangga juga terhadap diri sendiri. Bangga. Kan duta genre ini ada singkatannya nih. Kalau boleh tahu genre itu apa sih singkatannya? Oke, jadi genre itu yaitu generasi berencana. Generasi berencana itu berarti tentang hal apa nih Akang Teteh? Generasi berencana itu kita merencanakan untuk kedepannya ya Kang. Iya, kedepannya untuk apalagi Seperti untuk itu. menangani isu remaja seperti itu. Selain isu-isu remaja, ada apa lagi? Ada tentang narkoba ya Kang, terus tentang pendewasaan sebelum menikah juga teh. Oh, berarti ini dikhususkan untuk remaja-remaja ya teman-teman. Betul sekali teh. Oke, next pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat Akang Teteh ini tertarik mengikuti duta genre? Jadi untuk aku sendiri ya, aku tertarik menjadi duta genre ini awalnya coba-coba. Kang Faru juga sama? Iya, pasti. Oke, jadi rasa penasaran kita ini mungkin tinggi ya Kang. Iya. Terus juga tertarik ini karena ini kesempatan bagus nih untuk kita mencoba hal baru, kesempatan baru. Terus juga agar kita itu lebih banyak pengalaman, bertemu dengan orang-orang hebat. Ya, betul, pengalaman itu penting banget ya bagi Betul banget teh. semua orang, penting nih. Kalau Akang sendiri bagaimana? Kalau saya seperti kata Teh Ajija, awalnya kita coba-coba, terus penasaran tentang kegenrean, dan kita punya rasa penasaran yang tinggi, kayaknya tinggi banget sih betul. Nah, terus saya masuk duta genre juga untuk memperbaiki atau mengupgrade skill public speaking saya sendiri teh. Betul, public speaking juga sangat penting ya bagi anak sekolah sekarang ini ya. Ya, betul. Apalagi buat presentasi lain-lainnya ya. Ya. Akang Teteh ini udah menjabat sebagai duta genre ini berapa tahun atau berapa bulan? Mungkin baru ya kan, baru Berapa bulan? 4 bulan ada ya. Iya, 4 bulan. Kita Berarti masih baru-baru ini ya? ya, Iya. kita menjabat dari Januari. Januari awal tahun. Oke, next pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih, aku kan sebagai orang yang awam ya, tugas-tugas duta genre itu apa sih kalau boleh tahu Kang Teteh? Tugas genre yang paling utama itu mengedukasi kepada teman sebaya untuk lebih peduli untuk kedepannya, rencana untuk kedepannya teh. Tugas genre itu biasanya lebih untuk mengedukasi remaja juga, apalagi untuk mengatasi isu-isu yang booming kayak ada kan remaja yang suka hamil di luar nikah gitu teh. Pergaulan bebas ya Kang. Bebas iya gitu. Nah, tugas para duta itu biasanya untuk Edukasi. mengedukasi ya. Berarti banyak sekali ya tugas-tugas duta genre ini. Banyak sekali Banyak seragam. Lagi di kalangan remaja, berarti bermanfaat banget nih bagi para remaja di luar sana ya. Iya, insya Allah ya Kang ya. Tahu sih. Kan banyak banget nih tugas-tugas duta genre nih. Bagaimana sih Akang Teteh meluangkan waktunya untuk sebagai pelajar dan juga sebagai duta-duta genre? Oke, tentunya tanggung jawab ya Kang, karena kita mikir lagi ini adalah tanggung jawab kita, apa yang kita sudah mulai harus kita akhiri lagi. Kalau saya pasti susah banget untuk saya karena saya juga masih kelas 10, banyak tugas, banyak hal-hal yang harus diurusin. Terus untuk saya lebih bisa memanage waktu dan mencuri waktu luang gitu aja teh. Akang Teteh ini tahu nggak sih solusinya gimana?
lebih mengutamakan yang paling penting juga ya. Iya, yang lebih penting kita utamakan. Oke. Akang Teteh ini punya kesulitan nggak sih dalam mengerjakan tugas duta yang dikerjakan Akang Teteh ini? Oke, tentunya dari aku sendiri susah sekali untuk mengatur waktu teh, karena sekarang ini kayak masih banyak tugas-tugas, terus juga bentrok dengan tugas sekolah, tugas organisasi lain gitu, masih susah dan sulit untuk mengatur waktunya teh. Ya betul banget ya, apalagi sekarang kita pulangnya mulai Iya, sore banget. ya nih. Kalau Kang Fahri sendiri, Sama kayak Ajija, betul, karena kita harus bisa manage waktu, sulit banget bagi saya kan, karena saya juga tugas sekolah, tugas organisasi lain juga teh sama, jadi pasti sulit teh untuk manage waktu. di SMA kita ini kan terlihat nih teman-teman kita yang mempunyai potensi seperti Akang Teteh ini ya. Tapi kalau dilihat-lihat teman-teman kita tuh nggak pernah berani untuk mencoba. Sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan untuk kita bisa mengekspor diri kita mencoba hal baru? Kalau dari aku ya, kita tuh harus percaya ke diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Kita jangan takut untuk mencoba, jangan takut sama hasilnya. Yang penting kita sudah mencoba dan berusaha. Untuk hasilnya serahkan saja di akhir. Ya betul nih Teh Ajija atas motivasi. Kalau saran dari aku sih, untuk teman-teman yang gak berani mencoba, lebih baik kalian pahami potensi diri kalian sendiri dan pedain aja dulu masalah menang atau kalah itu di akhir. Nah, satu lagi nih, jangan coba takut. Jangan apa ya? Bentar. Ulang lagi. Ya, boleh. Nah, untuk saran dari saya, untuk teman-teman yang ragu untuk maju ke depannya, untuk ragu yang keluar dari zona nyaman, saran dari saya, kenali potensi diri sendiri dulu teman-teman. Pahami diri sendiri kalian, pahami diri kalian sendiri teman-teman. Nah, terus juga pedain aja dulu, masalah menang kalah itu belakangan, penting pede dulu teman-teman. Apa sih hal yang paling berkesan bagi Akang Teteh nih setelah keterima duta genre ini tuh apa ya sih buat memotivasi teman-teman kita yang melihat podcast kita kali ini? Jadi yang paling berkesan untuk kita pernah on duty ya Kang ya? Ya. Kita mengikuti pembukaan ILP. Oke, iya, pesan Apa sih ILP itu? ILP apa aku nggak tahu. Namanya ininya apa? Kebanyakannya. Oke. Kegiatannya itu isinya apa gitu Teh? Kegiatannya itu kayak posyandu gitu, tapi untuk para balita, anak-anak sampai remaja. Sama seperti Ajija, kegiatan yang berkesan bagi saya waktu kita on duty, karena para peserta di sana itu benar-benar antusias tuh untuk mengecek kesehatan mereka sendiri gitu teh, jadi senang aja liatnya. Kita juga jadi tahu ya Kang bagaimana keadaan para remaja-remaja di sana. Iya. Berarti bermanfaat banget ya nih Akang Teteh ya? Iya katanya. Oke. Akang Teteh ini boleh kasih saran nggak buat teman-teman semuanya supaya ikut mengikuti duta genre ini gimana? Sarannya Saran dari saya, jangan ragu untuk melangkah lah, coba dulu keluar dari zona nyaman, jangan diam di zona nyaman kalian sendiri teman-teman. betul banget Kang Fahri. Jadi kita harus berani mencoba teman-teman. Jangan takut akan kegagalan. Karena siapapun yang percaya diri pasti akan membuahkan hasil yang sempurna. Oke. Akang Teteh ini selagi keterima duta genre apa ada organisasi lain nih yang diikutinya? Ada nggak Kang? Ada dong. Nah, Boleh Kang Fahri dulu. kebetulan saya di organisasi sekolah masuk ke dalam Majelis Perwakilan Kelas nih teh, MPK. MPK. Kalau Teh Ajija sendiri? Kalau aku sendiri mengikuti organisasi OSIS, organisasi siswa lintas sekolah. Oke. Kalau boleh tahu nih jabatan Akang Teteh ini apa nih di organisasi ini? Kalau saya sih masih baru masuk, jadi masih anggota biasa sih teh. Komisi apa tuh Kang? Komisi C teh. Komisi C itu apa sih Kang kalau boleh tahu kerjanya? Komisi C itu biasanya berhubungan dengan inventaris, humas, sama akomodasi teh. Oke, kalau Teh Ajija sendiri menjabat sebagai apa nih di OSIS? Kalau aku sendiri jabatannya yaitu wakil ketua OSIS teh. Oke. Berarti tugasnya juga membantu ketua OSIS ya? Betul teh. Akang Teteh nih
kan udah mau selesai nih obrolannya nih. Nggak terasa banget ya. Katanya ada mau mengatakan satu kata atau dua kata atau mempromosikan duta genre atau ada jargonnya? Oh, ada jargon kita. Apa tuh? Spill dong Mas Teteh. Oke, jadi kalau misalnya Kang Fahri bilang salam genre, kita bilang salam. Nah, terus kalau Kang Fahri bilang remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Gitu teh. Oke. Boleh dong, Tanda juga ikutan. Bisa aku. Ayo ikutan ya. Gimana? Oke, kita mulai. Ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Oke, sudah selesai obrolan kita kali ini tentang duta genre. Terima kasih Teh Ajija dan Kang Fahri sudah mau hadir di podcast kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.